Suatu ketika gue ngeliat ada kutipan di media sosial yang bilang kayak gini, sekolah itu bukan tentang bangunannya, tapi tentang manusianya, tentang interaksi antara guru dan murid, dan pengalaman yang tumbuh dari sana. Gue ketika lihat ini pertama kali tuh sempat lumayan kena gitu sama kutipannya. Gue pikir iya kali ya, sebenarnya kita nggak usah terlalu mikirin banget gedung sekolah tuh kayak gimana, asalkan guru dan muridnya seru, belajarnya asik, bahan belajarnya bagus, harusnya nggak ada masalah. Konteks kenapa narasi itu waktu itu muncul adalah karena ada isu sekolah rusak yang atapnya bocor atau ventilasinya juga kurang memadai. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah tentang betapa salahnya kutipan itu dan pemikiran spontan gue saat itu. Gue mau bahas gimana dampak kondisi fisik sekolah ke proses belajar dan kenapa kadang perbaikan sekolah itu perlu lebih diprioritaskan bahkan dari yang lain, termasuk bahan pembelajaran. Ternyata ada banyak penelitian yang nunjukin bahwa kualitas gedung sekolah itu bisa sangat-sangat berpengaruh ke capaian pembelajaran. Di beberapa penelitian misalnya ditemukan data bahwa kualitas gedung dan fasilitas sekolah bisa bikin gap atau perbedaan nilai atau hasil uji kompetensi anak-anak di angka 10-15%. Terus juga ventilasi yang nggak memadai itu bisa bikin gap 10-20% ketidakhadiran. Artinya partisipasi belajar anak di sekolah yang gedungnya lebih baik itu 10-20% lebih tinggi dibanding yang gedungnya bermasalah atau nggak layak. Artinya, mau sebagus apapun bahan ajarnya atau kualitas gurunya, kelayakan bangunan fisik tempat anak itu belajar tetap jadi faktor penting yang menentukan hasil dari proses belajarnya. Sementara itu di Indonesia, masalah kerusakan gedung sekolah ini udah sangat parah. Kebanyakan terjadi di tingkat SD lagi, yang mana itu adalah fase pertumbuhan yang krusial buat anak-anak. Jadi bisa dibilang setengah dari ruang kelas yang ada itu kondisinya gak benar-benar layak buat anak-anak belajar. Karena hal ini berapa banyak anak yang bakal terdampak learning loss. 25 juta siswa yang sehari-hari belajar di ruang kelas yang gak layak. Kondisi ini bukan sekedar bikin gak nyaman ya, dan bukan hanya menghambat proses belajar dan berkembang anak, tapi bahkan sampai ke mengancam keselamatan mereka. Atap ruang kelasnya itu runtuh di saat proses belajar berlangsung. Di situ ada 2 ruang kelas sekaligus roboh gara-gara diterpa angin. Jadi kalau misal anak belajar matematika, belajar membaca di gedung sekolah yang gak layak, akhirnya tadi ada learning loss, itu bisa ngaruh ke pendapatannya dia ketika di usia dewasa sampai 12%.